Suwardi Suryaningrat lahir di Pakualam, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Tanggal itulah yang di kemudian hari ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintahan Indonesia. Ia berasal dari keluarga keraton Pura Pakualam di Yogyakarta. Suwardi Suryaningrat merupakan cucu dari Sri Pakualam ketiga. Suwardi kecil mendapatkan pendidikan agama dari berbagai pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Rahman. Pendidikan formalnya dia dapatkan di ILS dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Kedokteran Khusus Putra di Stovia. Namun tidak beliau khatamkan dikarenakan sakit. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan lembaga pendidikan yaitu Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman siswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama dengan orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya yaitu 2 Mei, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menetapkan 3 semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tolada, Ing Madia Mangun Skarsa, Tut Wuri Andayani. Yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara menanamkan kejujuran, integritas, moral, dan etika. Beliau mencoba melakukan perubahan pada Indonesia melalui dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara berkata, dalam pendidikan harus ditekankan budi pekerti. Budi pekerti ini akan menjadi landasan serta didik untuk mencapai kemerdekaan sebagai manusia yang beradab. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa perjuangan melawan penjajah tidak selalu dengan senjata. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan. Tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan. Dan merdeka berarti setiap orang bebas menjadi apa saja, dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang masih digunakan hingga saat ini di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberikan contoh, Ing Madio Mangun Karso, di tengah memberikan semangat, Tut Wuri Handayani, dan di belakang memberikan dorongan. Beliau mengusung konsep pendidik atau pamong untuk mencerminkan ketiga semboyan tersebut. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Meskipun jabatannya hanya diemban selama 3 bulan saja, beliau berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Seperti itulah bagaimana beliau memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Dalam perjuangan mengembangkan Taman Siswa, beliau banyak mengalami diskriminasi dari pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini sangat berpengaruh negatif kepada Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara juga mengalami kesulitan pendanaan dana. Akan tetapi, beliau dengan tegas menolak bantuan yang diberikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara tetap menggunakan mata uang rupiah walaupun daya belinya lemah dan tidak setinggi mata uang Hindia Belanda.